Ini adalah video keempat yang membahas tentang sniffing atau sniffer. Kali ini kita akan membahas tentang DNS poisoning attack. Nah, dalam hal ini saya pikir semua udah tahu apa yang dimaksud dengan DNS, Domain Name System, yaitu sebuah service yang disediakan di internet untuk melakukan pemetaan antara sebuah nama domain ke IP address. Jadi karena manusia itu akan sangat sulit untuk menghafal IP address dari sebuah website contohnya, maka lebih mudah untuk mengingat IP address, namanya. Ya, namanya. Seperti namanya del.ac.id. Nah, itu kita lebih mudah mengingatnya dibandingkan IP address-nya. Nah, IP address-nya berapa? Saya sendiri nggak ingat ya. 103 berapa gitu ya. Oke. Nah, jenis serangan yang menggunakan DNS itu disebut dengan DNS poisoning, meracuni DNS. Jadi attacker dapat memperoleh ID dari DNS request. Jadi komunikasinya kan ketika sebuah klien gitu ya, sebuah device ingin mengakses contohnya del.ac.id tadi, maka dia akan memberikan request ke DNS server, menanyakan, hey DNS server, tahu nggak IP address dari del.ac.id? Maka nanti DNS server akan membalas, ya saya tahu dan ini IP address-nya. Nah, jadi ketika request itu dikirimkan, si attacker yang pada dia melakukan sniffing, ya, melakukan eavesdropping, dia melihat oh ini ada request, dia dapat mendapatkan ID dari DNS requestnya, kemudian mengirimkan reply to the sender sebelum actual DNS server. Jadi dia lebih dulu menjawab, oh ada request nih, langsung kirim. Ini IP address-nya adalah IP address dari si attacker atau websitenya attacker. Ini victims, dia merequest ke DNS server, harusnya DNS server menjawab gitu ya. Nah, tapi yang menjawab adalah attackers. Itu bisa juga attackersnya membuat sebuah DNS attack script yang bisa disimpan di dalam DNS server, bisa juga. Jadi ini ada 4 metode, yaitu intranet DNS spoofing, kemudian internet DNS spoofing, ini internet di luar berarti ya, intranet dalam lokal, kemudian ada DNS cache poisoning, kemudian proxy server DNS poisoning. Kita akan lihat satu-satu. Pertama kita lihat dulu intranet DNS spoofing dalam satu jaringan private. Kita lihat dari yang pertama tentunya si attackers melakukan menjalankan upspoof atau DNS spoof. Nah, dia mengirimkan attacker poisons the router, jadi meracuni router dan kemudian meredirect DNS request ke mesinnya dia. Ya, request DNS di redirect. Nah, ketika si Rebecca itu melakukan DNS request, kirimkan DNS request melewati router, maka router itu meneruskan ke attackers, dan kemudian attackers memberikan respon, DNS respon, ya, diterima oleh Rebecca. Ya. Dan yang jawaban dari attackers tersebut berisi IP address, bukan IP address dari yang diminta ini menanyakan IP address dari www.security.com, tapi yang dikirim bukan IP address-nya ini, tapi IP address-nya fake website, bisa fake website atau website yang lainnya, mungkin dia IP address-nya dia sehingga dia bisa menjadi man in the middle, atau bisa langsung
menggunakan fake website. Jadi si user akhirnya mengakses ke sini, nanti dia akan teruskan ke real website. Nah, ini menjadi in the middle juga jadinya, middle attack, jadi proxy dia. Nah, semua traffic akan lewat dia, sehingga semua data yang tidak dienkripsi akan bisa dibaca. Nah, ini kalau intranet dalam satu jaringan yang sama, yang private. Nah, kemudian bagaimana dengan internet DNS spoofing? Nah, mirip-mirip dengan yang intranet tadi. Nah, kalau di sini ini dia tidak melakukan spoofing ke router tidak dimanipulasi, tapi di sini dia langsung menginfeksi replikas komputer dengan merubah DNS server dari Rebecca. Jadi dia seolah-olah sebagai DNS server. Nah, tentunya ada action yang harus dilakukan sebelum ini. Preliminary-nya ada. Dia mungkin mengirimkan Trojan horse gitu ya, itu paket yang berisi Trojan yang bisa merubah setting DNS server di komputernya Rebecca. Jadi ketika mau minta ada request DNS, Rebecca akan mintanya ke attackers gitu. Ya, ini dia. Jadi ketika Rebecca ingin mendapatkan IP address dari www.xsecurity.com, dia akan mengirimkan requestnya ke attackers. Kenapa? Karena sudah dikena Trojan tadi. Nah, kemudian si attackers menjawab dengan IP address xsecurity adalah 65002, di mana sebenarnya 65002 itu adalah fake website. Sehingga akhirnya Rebecca berkomunikasi dengan fake website. Nah, fake website ini akan meneruskan ke real website, sehingga dia menjadi proxy. Dan karena dia menjadi proxy, dia akan dapat melihat semua paket yang dikirimkan ke real website. Dan tentunya kalau tidak dienkripsi maka bisa dibaca. Oke, kemudian ini proxy server DNS spoofing. Ya, istilah proxy sekarang dimulai dari yang attackers juga. Attackers proxy server di Rusia contohnya dengan IP address 200.0.0.2. Kemudian attackers menginfeksi Rebecca's komputer by changing her Internet Explorer proxy address. Kalau di sini menyerangnya adalah menyerang browser ya. Jadi dia menginfeksi komputernya Rebecca, merubah setting proxy dari browsernya, contohnya Internet Explorer atau Chrome atau yang lain-lainnya. Dia rubah bahwa pakai proxy address ini, sehingga setiap komunikasi antara Rebecca dengan internet akan dikirim ke proxy server, yaitu attacker sendiri akan kirim ke sini. Jadi all Rebecca's web request goes to hackers machines. Kemudian dari hacker machine diteruskan ke hackers fake website. Dari fake website baru diteruskan ke real website. Ini middle-nya ada dua sekarang, dari fake website dengan attackers sebagai proxy server. Itu sebenarnya proxy server DNS spoofing. Kemudian yang terakhir adalah DNS cache poisoning. Ya, ini sama seperti sebelumnya. Rebecca ingin mengetahui IP address dari xsecurity.com. Dia query ke DNS server. Ini ada internal DNS. Kemudian dari internal DNS dia query ke root atau authoritative DNS dari xsecurity.com. Nah, jawaban dari xsecurity server yang mengetahui atau otoritas dari xsecurity.com itu di sini tidak nyampe. Nah, kemudian attackers itu mengirimkan jawabannya ke internal DNS. Jadi servernya yang dimanipulasi. Dia membuat sebuah rogue DNS. Dia jawab internal DNS bahwa IP address dari
xsecurity.com adalah ini yang merupakan IP address dari fake website, sehingga Internet DNS akan menjawab ke request dari Rebecca dengan fake website yang tadi dari yang disediakan oleh attackers. Kemudian Rebecca berkomunikasi dengan xsecurity yang merupakan fake website. Ya, sama seperti tadi, dia akan meneruskan juga sehingga fake website menjadi in the middle, sehingga dia bisa baca semua apa yang dikirimkan ke real website. Nah, bagaimana dia memutus rantai sini? Nah, ini bisa cepet-cepetan atau bisa melakukan sesuatu, melakukan serangan DOS ke aparatif DNS servernya atau menyalakan device yang ada di antaranya, dan kemudian dia sendiri sebagai root DNS yang kemudian mengirimkan jawaban ke sini. Ya, sehingga meracuni cache DNS dari internal DNS. Ya, itu saja materi terkait dengan sniffing. Jadi ada banyak tadi materi yang sudah kita pelajari. Nah, ini ada tugas. Ya, tugasnya adalah menjawab 3 persoalan ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi MAC spoofing. Jadi tolong lihat lagi nanti ke slide saya sebelumnya apa yang dimaksud dengan MAC spoofing dan bagaimana cara mengatasinya. Cari tahu dengan melakukan eksplorasi maupun berpikir, melakukan analisis dalam cara mengatasinya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi sniffing. Ya, ini juga pelajari sniffing tadi dan pelajari juga teknik-teknik yang bisa digunakan. Kemudian jelaskan cara mengatasi DNS spoofing. Kalau ini spesifik ke materi sebelum ini, slide sebelum ini, itu bagaimana mengatasi DNS poisoning. Ya, ini dikerjakan per orang, ya, kerjakan per orang. Dan disubmit nanti di e-course sesuai dengan deadline yang diberikan di e-course. Oke, sekian saja materi sniffing. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk nantinya dapat membuat sistem yang aman di sebuah perusahaan atau sebuah jaringan, dan juga dapat melakukan ethical hacking dan penetration testing terhadap sebuah jaringan di perusahaan juga. Sekian dan salam sehat buat kita semua.